minum, minum. Terus, Bawa sini. minum. Enggak bro, yang kita sakit diterima aja. Minum. Cepetan minum, cepetan. Cuma oke. Yang jaga gas, bos. Lah, masih cepetan. Kamu masih kesel, jangan biar dia nunggu kita minta minum. Cepetan. Minum. Kan sana anak baik. Awas kasih bahaya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustami, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah ketika Kang Ujang Bustami terpaksa berbuat brutal tega membunuh dukun santet dari Banten. Dengan kelicikannya, sang dukun meminta Kang Ujang agar meminum botol minuman yang diberikan. Dan ternyata, botol tersebut berisi racun dan makhluk santet. Lalu bagaimanakah kronologi mengerikan yang dialami Kang Ujang Bustami ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustami dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Waalaikumsalam. Mana? Sehat. Apa? Kita nonggo-nonggoni. Patang dina. Kang, nonggoni sira ko. Ora teke-teke. Santai. Santai preman. Hah? Janji sira pun preman. Ya kan saya sudah ngomong tadi, bos. Ya, santai jangan ngegas. Udah ngegas ya, Kang? Kemarin saya ke Nindi. pesantren. Tak aja alas-alasan. Sahabat Kang Ujang Bustami yang berbahagia. Orang yang didatangi Kang Ujang ini adalah Uyut Saketi, seorang dukun santet sakti yang berasal dari daerah Banten. Dan tujuan sang dukun adalah untuk menantang Kang Ujang Bustami untuk melakukan duel adu ilmu kanuragan. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Kang Ujang Bustami adalah spiritual hebat pendiri sekaligus pengasuh padepokan anti galau. Dan misi dakwahnya adalah untuk memberantas kesesatan dan kemusyrikan yang telah merajalela di tengah kehidupan warga di masyarakat. Karena itulah Kang Ujang Bustami kemudian menjalankan sebuah misi untuk menghancurkan eksistensi para spiritual sesat ataupun para dukun santet tersebut. Itu dikarenakan para dukun itulah yang senantiasa menjadi monster mengerikan yang sangat meresahkan masyarakat. Dengan ilmu iblis yang dimilikinya, mereka berusaha menunjukkan dirinya sebagai orang hebat yang bisa melakukan apa saja. Mereka mengaku bisa membantu setiap masalah jika orang tersebut datang meminta bantuan kepadanya. Dan di saat itulah mereka kemudian menjalankan misinya yang sesungguhnya. Dengan berdalih membantu orang yang membutuhkan. Mereka biasa memeras, menipu, bahkan juga sering menjadikan para wanita sebagai kurban nafsu bejatnya.
Dan celakanya, sangat banyak warga yang terpedaya dengan tipu daya para dukun sesat itu. Karena itulah Kang Ujang Bustomi kemudian hadir untuk menghentikan praktek menyimpang yang dilakukan oleh para dukun santet tersebut. Namun nampaknya, aksi Kang Ujang yang menghancurkan eksistensi para dukun itu telah membuat sang dukun santet Uyut Saketi ini menjadi sangat marah. Dia tidak terima atas perbuatan Kang Ujang yang menghalangi pekerjaan para dukun santet. Sehingga tidak ingin berpikir panjang, sang dukun pun langsung melayangkan tantangan. Dia ingin melakukan adu ilmu kanuragan dengan Kang Ujang, sekaligus untuk menghentikan aksi Kang Ujang yang menurutnya sangat sombong itu. Sebab itulah mereka kemudian bersepakat untuk bertemu di sebuah tempat di pinggiran pantai ini. Namun karena kedatangan Kang Ujang yang terlambat dari waktu yang dijanjikan, sang dukun Uyut Saketi menjadi sangat murka. Dia sudah 4 hari menunggu Kang Ujang yang katanya akan bertemu di tempat ini, namun baru sekarang Kang Ujang datang menemuinya. Kang Ujang pun mencoba meminta maaf dengan keterlambatan kedatangannya, karena sangat banyak kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Akan tetapi Uyut Saketi tak mau peduli dengan alasan Kang Ujang Bustomi. Karena itulah dia segera menantang duel Kang Ujang, sampai ada salah satu dari mereka yang kemudian mati. Ya kita ngajak duel Sira. Duel? Iyalah. Sampai 4 hari nungguin saya itu ada Hah? apa, Bos? Aku nyoba ilmu Sira, Kang. Nyoba. Jarang nih terbun Sira bagus. Bagus apa? Hah? Ilmu nih, Kang. Kita sing bantem rene ke ya. Iya kan? Nonggoni Sira ning kene patang dina. Di laut ke. Dikongkoni siapa, Hah? Bos? Dikongkoni Aku siapa? apa ilmu Sira? Disuruh siapa, Hah? Bos? Laka suruh Sira. Kita dewek kan rene kan ikhlas, Kang. Pengen ngajak Sira bulat. Terlihat sang dukun Buyut Saketi sudah sangat marah. Dan melihat yang demikian, Kang Ujang pun berusaha untuk meredakan amarah sang dukun yang memuncak. Kang Ujang berkata, "Jauh-jauh dari Banten, lebih baik saling bersilaturahmi dan bersaudara saja. Ilmu itu bukan untuk diadu ataupun dibanggakan, karena semuanya itu titipan Tuhan, yang harus digunakan di jalan kebenaran." Akan tetapi Buyut Saketi sudah tidak peduli perkataan Kang Ujang Bustomi. Kemarahannya yang sudah sampai di ubun-ubun, malah semakin terbakar membara. Kang Ujang mencoba bertanya, sebenarnya apakah tujuan sang Uyut, dan mengapa dia sangat ingin berduel dengan dirinya. Buyut Saketi pun mengatakan, bahwa dia tidak terima perbuatan Kang Ujang Bustomi yang biasa menghancurkan para dukun santet. Dan sebagai seorang dukun santet, dia ingin berbalik menantang Kang Ujang Bustomi. Setinggi apakah ilmunya, sehingga beraninya melawan para dukun seperti dirinya. Terus Sira kan campur urusan kita. Pegawai kita Sira usuk-usuk kayak mungkin. Pegawaian apa, Bos? Apa pegawai apa nih? Sira kan preman ya? Sira kan lah wis Kang. Lu ngomong ke? jangan di sini kok. Preman. Kita belum berangkat, Ki. Kita pengen nomor ilmu Sira, Kang. Ya, kita belum berangkat santai. Ya, jangan kau kan. Masalah ilmu gampang. Ya, karena di dunia ini langkah hebat, langkah kuat, Ki. Kita sehebat, Kang. Sang dukun dari Banten itu semakin menunjukkan kesombongannya. Dia sudah tidak sabar untuk menghancurkan Kang Ujang dengan kemampuan hebatnya. Bahkan di hadapan Kang Ujang dia berani menantang Allah, dan ingin menunjukkan bahwa dialah orang yang paling hebat di dunia. Dan melihat kesombongan Buyut Saketi yang demikian itu, Kang Ujang pun menjadi geram. Sebab itulah dia akhirnya tidak ingin berlama-lama lagi. Kang Ujang pun segera ingin meladeni keinginan sang dukun sesat itu. Namun Kang Ujang sepertinya berbuat ceroboh. Ketika sang dukun meminta Kang Ujang meminum air di botol yang dia berikan, Kang Ujang bersedia saja menuruti permintaan sang dukun. Tanpa mempertimbangkan, air apakah yang sebenarnya yang ada dalam botol berisi air putih itu. Kita pengen ngurus Kang Ujang jadi ilmu bagus. Bagus. Hah? Amal ilmu bagus, Bos. Hah? Menang. Minum. Bagus. Minum. Enggak bro, ilmu kita sakit terima aja. Minum. Cepetan minum cepetan. Coba ke. Ya, jangan gas, Bos. Lah, masih menang. Saya masih kesel jam kira ke nunggu kita. Kita minta minum. Cepetan. Minum. Aduh, sama anak banget. Kang Ujang terpancing dan kemudian meminum air di botol sang dukun. Setelah itulah hal mengerikan itu kemudian terjadi. Tiba-tiba Kang Ujang langsung merasa kesakitan. Seperti ada benda tajam yang seperti menusuk-nusuk perutnya. Di saat itulah Kang Ujang sadar bahwa air yang diminumnya adalah mengandung benda makhluk santet. Dan sambil menahan rasa sakit itu,
Kang Ujang pun segera mengeluarkan kekuatan ilmu hikmahnya. Kang Ujang berusaha mengeluarkan benda menyakitkan yang ada di dalam perutnya. Dan tak lama kemudian, ada beberapa benda tajam yang keluar dari mulutnya. Ada paku, beling, dan benda tajam lainnya. Dan melihat yang demikian itu, sang dukun terlihat tertawa lepas bahagia. Dia seperti merasa sangat puas melihat Kang Ujang kesakitan karena terkena ilmu santetnya. Bahkan dia kemudian mengatakan bahwa ilmu Kang Ujang tidaklah seberapa dengan ilmu yang dimilikinya. Kang Ujang pun memejamkan matanya. Dan sepertinya dia sedang mempersiapkan kekuatan yang sangat mengerikan. Hati Kang Ujang sangat marah dengan tingkah pola sang dukun terlaknat itu. Dan Kang Ujang sepertinya sudah tidak ingin mengampuninya lagi. Udah dapat baik Ustaz. Ilmu sirap kan kelegan kita. Banten. Wah. Ustaz. Ilmu kita wis petu, Pak. Nasib sang dukun santet dari Banten itu benar-benar mengerikan. Tubuhnya tepar menggelepar, dan lehernya seperti tercekik dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Nafasnya tersengal, dan sepertinya nyawanya akan keluar dari jasadnya.
Amarah Kang Ujang Bustomi begitu sangat mengerikan. Sehingga dalam keadaan yang sekarat kesakitan itu, sang dukun berkata lirih dan memelas, agar Kang Ujang mengampuni dirinya. Dia tidak ingin mati, dan berharap belas kasih dari Tuhan Yang Maha Esa. Di saat itulah Kang Ujang tergugah hatinya. Dia tersadar bahwa manusia tidak boleh membunuh sesamanya. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, hanyalah Allah yang punya hak untuk mencabut takdir manusia. Kang Ujang pun menitikkan air mata dalam sholawatnya. Hampir saja dia mencabut nyawa, dari sebab kemarahan yang tak bisa dikendalikannya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmat-Nya kepada kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.